kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Ekspresi Qin Yueqi berubah. Dan dia buru-buru berkata, "Nyonya Zhao, Cener, dia masih muda. Dia hanya impulsif dan tidak bisa berkata-kata. Tolong jangan menganggapnya serius." Nyonya Zhao dengan dingin berkata, "Muda. Jika saya ingat dengan benar, Qin Chen hampir 16 tahun ini. Saya mendengar bahwa pada upacara kebangkitan Akademi Bintang belum lama ini, dia masih belum memiliki darah yang terbangun. Sebagai anak dari keluarga Qin, saya tidak tahu bagaimana belajar keras dan maju, dan memenangkan kehormatan untuk keluarga Qin saya. Tetapi di akademi, saya berkelahi dengan orang lain, merusak reputasi saya di rumah Pangeran Dingwu, dan bahkan melepaskan, menggertak, dan melanggar Qin, aturan keluarga. Kejahatan apa yang harus saya lakukan?" Sosok Qin Yueqi bergetar. Wajahnya menjadi pucat. "Nyonya Zhao akan menghukum Cener. Kamu harus menjadi orang yang seharusnya melakukan kejahatan." Mata Qin Chen dingin, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Feng. Menghadapi Nyonya Zhao yang sangat kuat dari keluarga Qin, dia dengan tenang berkata, "Kamu adalah nyonya keluarga Qin, untuk memanjakan para pelayannya, untuk menghina para murid keluarga. Apakah ini yang kamu sebut aturan keluarga Qin?" "Kamu..." Nyonya Zhao tidak menyangka bahwa Qin Chen akan berani berbicara kembali, dan tidak bisa menahan amarah. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Qin Chen terus berteriak dengan marah, "Kamu adalah seorang wanita dari keluarga Tao. Dan kamu bertemu dengan Zhao Qirui, yang terkenal jahat dan cabul di ibu kota kerajaan, dan bergosip bersama. Apakah ini kebajikan wanitamu?" Zhao Qirui, yang telah menonton pertunjukan yang bagus dan menatap Qin Yueqi dengan mata menyipit, tiba-tiba mati lemas. Wajahnya memerah. "Binatang kecil ini, mengapa memarahiku?" Zhao Qirui memarahi dalam hatinya. "Kamu..." Nyonya Zhao menunjuk Qin Chen dengan jarinya. Jepit rambutnya gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, "Zhao Qirui, ini saudaraku Wang. Nenek moyang Nyonya Zhao memiliki beberapa hubungan dengan keluarga kerajaan, dan dia pernah menjadi pangeran." Zhao Feng menyebut Zhao Qirui sebagai raja, tapi itu tidak berlebihan. "Oke, jika Anda, sebagai saudara dan saudari, bertemu secara pribadi, itu adalah tindakan inses dan perselingkuhan, dan itu bahkan lebih tak tertahankan. Sebagai seorang wanita yang dianugerahkan oleh pengadilan, Anda harus menjadi perwakilan wanita di dunia dan bertindak bermartabat. Jika masalah ini menyebar, keluarga Qin akan kembali. Bagaimana membangun diri Anda di negara bagian Daqi?" Qin Chen meraung lagi dan lagi, dengan cahaya dingin di matanya. Kamu binatang kecil. Kamu berbicara omong kosong. Bawa dia turun untukku." Nyonya Zhao tidak tahan lagi, dan berteriak pada kedua penjaga itu. Dia gemetar karena marah. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar-benar keluar dari rumah Qin, maka dia, nyonya dari klan Qin, akan terus tinggal di ibu kota raja dimanapun dia berada. Ketika kedua penjaga mendengar perintah Nyonya Zhao, mereka segera meraung dan bergegas menuju Qin Chen, satu kiri dan satu kanan, dan menjepitnya di tengah. Qin Yueqi berseru dan berjuang untuk berdiri di depan Qin Chen, dan berkata dengan marah, "Siapa yang berani menggerakkan cenerku?" Salah satu penjaga tampak dingin, dan berkata dengan dingin, "Nona, saya minta maaf." Setelah berbicara,
Dia mendorong dengan tangan besar, mencoba mendorong Qin Yueqi menjauh. Namun, sebelum tangannya menyentuh bahu Qin Yueqi, tiba-tiba, cahaya dingin yang tajam berlalu. Semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka, dan udara di ruangan itu dingin. Segera setelah itu, ada tawa. Darah tiba-tiba muncul. Penjaga menjerit menyedihkan. Setengah dari lengannya dipotong oleh pedang Qin Chen, dan darah memercik ke seluruh tanah. Dalam rasa sakit yang parah, sosoknya mundur dengan keras. Tetapi pedang panjang di tangan Qin Chen seperti meteor yang bergegas ke bulan, mengejarnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, penjaga itu tidak bisa melarikan diri. Dia melihat ujung pedang berdarah dan menusuknya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan tak berujung di matanya. Keluarkan pedang. Tutup pedang. Semua dalam sekali jalan. Engah. Semburan darah menyembur dari dada penjaga dan keluar setinggi 2 meter. Penjaga itu panik dan mencoba menutupi lukanya dengan tangannya. Tetapi darahnya seperti air mancur. Dan dia tidak bisa menutupinya bagaimanapun caranya. Akhirnya, matanya menunjukkan mata ketakutan. Tubuhnya melemah dan dia jatuh. Aku berkata, siapapun yang berani menyentuh ibuku, aku akan membunuh seseorang. Qin Chen mengatakan kata demi kata. Dia memegang pedang panjang, seperti dewa pembunuh yang sama. Bahkan tanpa melihat penjaga yang jatuh, suaranya sedingin iblis dari neraka Jiuyu. Darah di ujung pedang perlahan menetes, dan ruangan itu sunyi. Hanya suara darah yang menetes ke tanah yang bergema. Nyonya Zhao. Semua pria garang ini semua tercengang. Seperti bebek dengan leher terjepit, bingung. Orang-orang yang menonton dari kejauhan di luar pintu menunjukkan kengerian. Dan Rouge membuat wajah mereka pucat dan gemetar. Dan hati mereka bergetar, binatang kecil ini benar-benar berani membunuh. Adapun penjaga lainnya, dia hanya merasakan dingin di dahinya. Keringat dingin. Dan kaku. Takut untuk bergerak. Dia baru ingat. Meskipun Tuan Muda Qin Chen ini tidak membangkitkan darahnya, dia yakin bahwa dia diterima di Akademi Bintang Langit Raja dengan kemampuannya yang sebenarnya. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia sudah menjadi prajurit tingkat manusia. Benua Tenbu, prajurit kelas 9 kelas 9, tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga. Tingkat misterius, tingkat klan, tingkat kehormatan, tingkat raja, tingkat kaisar dan tingkat kaisar. Setiap level dibagi menjadi 3 level, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Di lantai pertama, itu seperti surga yang luar biasa dalam praktik. Sebelum tingkat manusia, sebenarnya ada keadaan fase koagulasi. Yang disebut fase koagulasi adalah membuka meridian dalam tubuh. Hanya dengan membuka 7 meridian Anda dapat memadatkan Zenki dan memasuki level manusia. Oleh karena itu, level manusia sudah menjadi pejuang sejati. Penjaga paling biasa dari mereka pada dasarnya berada di tahap tengah dan akhir dari tingkat manusia. Itu sebabnya dia dibunuh oleh pedang Qin Chen. Setelah tertegun sejenak, Nyonya Zhao adalah orang pertama yang sadar kembali. Wajahnya memerah, dan matanya menatap tajam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang selalu pemalu, akan berani melakukan pembunuhan di depan umum. Tidak hanya dia, bahkan Qin Yueqi tercengang, dan hatinya tiba-tiba tenggelam saat terkejut. Qin Chen, kamu gila. Kamu berani melakukan kejahatan di depan umum. Datang dan bawa dia untukku. Dan berurusan dengan hukum keluarga. Untuk mencegahmu.
Nyonya Zhao berteriak dengan keras. Suaranya menggelegar. Ya, penjaga lainnya segera pulih. Bisa. Dia menarik pisau perang dari pinggangnya. Menatap Qin Chen seperti serigala. Dan bergegas maju dengan ganas. Dia membanting kakinya ke tanah dan berteriak. Dia seperti seekor citah. Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin. Dan dia memotong ke arah lengan Qin Chen. Pedangnya adalah salah satu teknik pedang tingkat kuning yang terkenal dari keluarga Qin. Teknik pedang naga terbang, yang disebut tombak naga beracun. Di benua Tianwu, jajaran seni bela diri dan seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkat dari tinggi ke rendah, surga, bumi, misterius, dan kuning. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level atas, tengah, dan bawah. Total 4 level dan 12 level. Meskipun teknik pedang naga terbang hanya teknik pedang tingkat kuning, itu adalah teknik pedang tingkat lanjut kuning. Di antara mereka, ludah naga beracun adalah yang paling berbahaya. Dia bahkan memusatkan perhatiannya dan ingin membuat lubang di tangan Qin Chen untuk membuat saudaranya yang sudah meninggal menghela nafas lega. Bagaimanapun, perintah itu diberikan oleh Nyonya Zhao. Selama dia tidak membunuh Qin Chen, dia akan dihukum paling banyak. Ketika semua orang melihat pisau ini, kecuali Qin Yueqi, mata mereka berkedip. Pedang dan harimau ini melahirkan angin. Dan kekuatannya luar biasa. Itu memang sedikit keterampilan yang membuat orang merasa kedinginan. Tapi Nyonya Zhao masih tidak puas. Dia merasa bahwa tembakan penjaga itu terlalu konservatif. Seharusnya tidak ditujukan ke lengan Qin Chen, tetapi kepalanya. Meski begitu, semua orang sepertinya melihat darah Qin Chen di mana-mana. Memohon belas kasihan dalam kesakitan. Tetapi, ding-ding, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Pedang panjang Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi 3 cahaya dingin dalam sekejap, dan kemudian suara Jin Tie Jiaoge terdengar. Penjaga itu tidak punya waktu untuk memahami apa yang telah terjadi. Dia hanya merasa ada bunga di depannya. Telapak tangannya mati rasa. Gagang pisau di tangannya gemetar, dan pedang itu hampir tidak bisa menahannya, dan dia hampir pecah. Dia mendesak vitalitasnya, dan kemudian dia dengan kuat memegang pedang di tangannya. Kemudian hanya bersiap untuk melawan. Detik berikutnya, pedang panjang penuh cahaya dingin telah mencapai tenggorokannya. Sentuhan dingin, seperti sabit dewa kematian, mengendalikan hidupnya, membuatnya merasa kedinginan. Kulit kepalanya mati rasa, seperti mimpi buruk, dan tubuhnya menegang. Dalam sekejap, semua orang di sekitar mereka menatap mata mereka sendiri, dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika Qin Chen berhasil dipenjaga sebelumnya karena kecerobohan, maka penjaga itu sudah melakukan upaya habis-habisan sekarang. Tetapi hasilnya masih mengejutkan. Bahkan penjaga itu benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Qin Chen, yang merupakan satu-satunya di tahap awal peringkat manusia, memblokir pesan naga beracunnya. Pegang basis kultivasi dari tahap selanjutnya dari orang lain, dan lebih unggul. Binatang kecil ini, tiba-tiba, mata Nyonya Zhao dingin, dan dia terkejut, dan berkata, Qin Chen, kamu sangat berani, kamu tidak ingin meletakkan pedang. Dia penuh dengan kemarahan dan kekaguman. Pada saat ini, dia masih memiliki kekuatan Nyonya Qin. Biarkan, Qin Chen menyeringai, melihat sinar cahaya dingin di matanya. Pedang panjang di tangannya terbanting dan kemudian ditarik. Tuan Chen, jangan. Melihat ini,
Penjaga itu merasa kedinginan dan buru-buru meminta belas kasihan. Tetapi sudah terlambat. Engah, aliran darah seperti air mancur, berceceran dari lehernya dan tumpah ke seluruh tanah. Mayat itu jatuh ke tanah dengan lemah. Ingin membunuhku. Tapi juga ingin aku menyelamatkannya. Qin Chen selalu memiliki senyum di wajahnya. Menatap mata orang. Tetapi membuat semua orang kedinginan. Seperti iblis. Untuk sementara waktu, seluruh Qin Mansion terdiam. Dan kau, Qin Chen menoleh untuk melihat Zhao Qirui. Matanya sedikit menyipit. Seperti serigala yang menatap mangsanya. Dengan dingin berkata, jika kamu berani memukuli ibuku lagi, hati-hati aku tidak bisa tidak membunuh. Petik 2. Wajah Zhao Qirui tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Baru saja akan marah. Tetapi setelah melihat mata Qin Chen, rasa dingin muncul dari telapak kakinya tanpa bisa dijelaskan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Dia memandang Nyonya Zhao dan mendengus dingin. Nyonya Zhao, apakah ini yang Anda sebut negosiasi? Nyonya Zhao buru-buru menjelaskan. Pangeran Qi, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tunggu saya menjelaskannya kepada Anda. Segera setelah itu, dia menatap Qin Chen dengan ganas, gemetar karena marah, dan jepit rambut di kepalanya tidak bisa menahan gemetar. Menunjuk ke Qin Chen dan berkata, Oke, binatang kecil. Kamu memiliki keberanian. Bahkan Pangeran Qi berani. Ancaman. Tatapannya sengit seperti ular. Dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Banyak orang di luar rumah mendengar gerakan itu dan bergegas untuk melihat para pelayan yang hidup. Jadi mereka menciutkan leher dan diam-diam mundur. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua yang selalu berada di belakangnya. Dan berkata dengan getir, Qin Yong, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Kamu tidak akan memberiku binatang kecil ini. Ya Bu, orang tua bernama Qin Yong menjawab dan berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan jubah biru tua, dengan tangan terselip di balik lengan lebar. Matanya acuh tak acuh, tetapi dengan sedikit udara dingin. Dia telah melihat situasi di ruangan dengan dingin sebelumnya, dan ekspresinya tidak berubah. Pada saat ini, setelah dia berjalan keluar, mata semua orang tertuju padanya. Murid semua orang menyusut, termasuk Qin Chen. Dari orang ini, dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Seorang master tingkat prefektur, Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tuan Chen, kamu terlalu berlebihan. Budak tua itu tidak ingin melakukan apapun denganmu. Tuan Chen harus tetap menangkapnya. Dengan patuh mendengarkan rambut istrinya. Qin Yong berkata dengan ringan. Menatap Qin Chen dengan dingin dengan dua mata tanpa emosi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Dan dia tersenyum dingin. Jika Anda ingin saya menangkapnya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Hanya master tingkat prefektur. Jika Anda bertarung sampai mati, itu bukan tanpa perlawanan. Qin Yong mengerutkan kening dan berkata, jika ini masalahnya, maka budak tua itu telah melangkahi. Ketika suara itu jatuh, sosok Qin Yong tiba-tiba menyerupai gosok, dan langsung membuangnya. Dalam sekejap, angin yang menakutkan menyapu seluruh ruangan. Qin Yong mencakar tangannya dan langsung meraih Qin Chen. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari dua penjaga sebelumnya. Aura yang kuat menekan kesulitan bernapas Qin Chen, dan tulangnya berderit. Qin Yong, kamu berani memindahkan debu dan mencobanya.
Qin Yueqi yang selalu memperhatikan kondisi putranya, tiba-tiba bergegas keluar dan berhenti di depan Qin Chen. Tapi Qin Chen mengguncang sosoknya sebelum memegang Qin Yueqi di belakangnya lagi dengan pedang. Matanya dingin, dan dia hanya menunggu cakar Qin Yong jatuh, dan dia akan bergerak dengan keras. Meskipun prajurit tingkat bumi itu kuat, dia membual bahwa ketika lawan memukulnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Pada pandangan pertama, cakar Qin Yong hanya beberapa meter darinya. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar rumah, mengguncang gendang telinga orang. Hentikan semuanya. Seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat, sepatu bot awan ungu, dan ikat pinggang ular piton berbingkai 3 jari di pinggangnya berjalan ke dalam rumah seperti harimau. Cakar Qin Yong berhenti satu kaki di atas kepala Qin Chen tiba-tiba, dan kemudian buru-buru pindah ke samping, membungkuk hormat. Tuan Ho, semua orang di ruangan itu membungkuk dan memberi hormat dan berbicara dengan hormat. Pengunjung itu adalah Paman Qin Chen. Anping menunggu Qin Yuanhong. Nyonya Zhao buru-buru datang ke sisi Qin Yuanhong dan berkata dengan marah, "Tuan Ho, Anda di sini tepat. Hari ini, binatang kecil ini justru sebaliknya. Dia tidak hanya membunuh 2 penjaga, dia juga berani mengancam Pangeran Qi. Jika Anda jangan promosikan rumahmu hari ini, Fa, beberapa orang akan pergi ke surga." "Cukup," Qin Yuanhong berteriak dengan dingin. Ekspresinya muram, dan berkata, "Apakah kamu masih belum cukup berisik?" "Apa?" Nyonya Zhao terkejut. Matanya yang kecil bulat, menatap Qin Yuanhong dan berkata, "Tuan Ho, bukan karena saya membuat masalah. Ini binatang kecil ini." Qin Yuanhong berteriak dengan marah dan berkata, "Diam, binatang kecil. Binatang kecil. Apakah ini penampilanmu sebagai Nyonya Klan Qin? Dia adalah keponakanmu. Jika dia adalah binatang buas, apa itu Klan Qin?" Nyonya Zhao memerah. Dia gemetar karena marah, dan dia ingin membantah. Tetapi melihat wajah suram Qin Yuanhong, dia tiba-tiba menahan apa yang ingin dia katakan. Melihat kemarahan patriark, para pelayan lainnya berlutut di tanah. Wajah mereka pucat dan diam. Kemudian, Qin Yuanhong mendatangi Zhao Qirui, yang memiliki ekspresi jelek, dan berkata, "Pangeran Qi, keluarga Qin saya tidak disiplin, jadi Anda tertawa." Zhao Qirui mengangkat alisnya dan mendengus dingin. "Tuan Qin, murid Anda dari keluarga Qin baru saja mengancam hidup saya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berurusan dengan Tuan Ho." Qin Yuanhong mengangguk dan berkata, "Masalah ini, Qin secara alami akan memberikan penjelasan kepada Pangeran Qi. Tetapi Pangeran Qi, kamu datang ke rumahmu hari ini untuk menemui saudara perempuannya. Dan sepertinya tidak baik, kan? Masih ada hal-hal penting di dalamnya. Rumah Qin, jika Anda menghadapinya, Tuan Qi tidak akan ditinggalkan." Dia mengeluarkan perintah pengusiran. Kulit Zhao Qirui berubah, dan wajahnya yang putih menjadi lebih pucat. Setelah beberapa napas dalam-dalam, dia tampaknya tidak mampu menahan serangan itu. Tetapi dia tiba-tiba mencekik napas. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, "Tuan Qin sangat besar. Yang mulia, saya ingat hal ini hari ini." Dia mendengus dingin dan meninggalkan Qin Mansion dengan ekspresi jelek. Qin Yuanhong melirik orang-orang yang hadir, dan berteriak dengan dingin, "Dan kamu, lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Apakah kamu ingin dihukum dengan menempel di sini satu persatu?" Tiba-tiba,
Sekelompok orang berdiri dengan panik dan buru-buru mundur dari halaman. Bahkan Nyonya Zhao memimpin orang keluar dari sini dengan wajah hijau. Sebelum pergi, dia menatap Qin Chen dan Qin Yueqi dengan mata pahit. Tidak lama kemudian, hanya ibu dan anak Qin Yuanhong dan Qin Chen yang tersisa di halaman, serta beberapa pelayan oleh Qin Yuanhong. Qin Chen, kamu sangat menjanjikan. Kamu berani membunuh orang. Qin Yuanhong melirik kedua mayat di tanah dengan terkejut, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, buang mayat, dan keluarga mereka. Masing-masing pergi ke 52 dan beritahu mereka bahwa suami mereka telah setia kepada keluarga Qin saya. Ya, Patriark. Beberapa bawahan dengan cepat memproses tubuh kedua penjaga dan memindahkan mereka keluar. Qin Yuanhong berdiri di sana dengan tenang, menatap Qin Yueqi. Matanya sedikit melunak, dan berkata, San Mei, apakah kamu masih menyalahkan kakak? Mendengar saudari ketiga ini, tubuh Qin Yueqi bergetar, dan hidungnya sakit. Dia menekan bibirnya, menahan tangisnya, dan berkata dengan tenang, Tuan Hou, Qin Yueqi tidak berani. Qin Yuanhong menghela nafas dan berkata, kamu juga tahu bahwa pada awalnya, kamu pergi dengan Qin Chen di punggungmu dan membawa Qin Chen kembali. Sungguh sensasi di ibu kota kerajaan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keluarga Qin kita. Ada tidak mungkin menjadi pemilik keluarga. Qin Yueqi tidak menyalahkan Tuan Hou. Itu semua buatan Yueqi sendiri. Qin Yueqi menggigit bibirnya dan berkata, melihat ekspresi keras kepala Qin Yueqi, Qin Yuanhong tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya. Ekspresinya juga suram, dan berkata dengan gembira, tidak ada gunanya menyebutkan masa lalu. Kemudian, dia menoleh untuk menatap Qin Chen, dan berkata dengan dingin, saya tidak akan menyelidiki masalah ini untuk saat ini. Masih ada setengah bulan. Ini adalah ujian besar Akademi Bintang. Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi. Sebelum ujian besar, selesaikan kebangkitan garis keturunan. Sehingga pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota akan tahu bahwa setiap anak dari keluarga Qin saya memiliki bakat untuk menjadi kuat, tidak sia-sia. Qin Yuanhong tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan meninggalkan rumah. Punggung baja yang dingin membuat mata Qin Chen dingin. Halaman yang bising dengan cepat menjadi tenang, dan semua orang berjalan dengan bersih. Hanya Qin Chen dan putranya yang tersisa. Mata Qin Yueqi terkunci rapat, menatap pintu. Wajahnya biru dan matanya dingin. Qin Chen merasa bahwa keadaan Qin Yueqi tidak benar, dan bertanya dengan prihatin, Ibu, ada apa denganmu? Baru saat itulah Qin Yueqi bangun, melirik Qin Chen dengan menyedihkan, dan berkata, Chener, Ibu baik-baik saja. Kamu lapar, istirahat dulu, dan ibu akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Dengan mengatakan itu, Qin Yueqi datang ke halaman luar dan mulai memasak. Dia, wanita tertua dari Qin Mansion, tidak bergerak dan cepat bergerak. Jelas itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Dalam beberapa saat, semangkuk mie mengepul disajikan. Tiba di depan Qin Chen. Qin Chen juga lapar. Dia yang baru saja bangun, secara alami sangat lemah setelah bertarung, dan segera mulai menelan ludah. Sebagai manusia yang terlahir kembali, Qin Chen tidak bisa menahan perasaan seperti dunia yang jauh setelah makan mie panas dan harum ini. Qin Yueqi memandang Qin Chen dengan penuh kasih. Sedikit keraguan melintas di wajahnya, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Chener, kamu masih terlalu muda.
Ada beberapa hal yang ibuku tidak boleh memberitahumu. Tapi kadang-kadang. Tapi saya harus memberitahu Anda. Saya harap Anda bisa mengerti ibu saya. Qin Chen merasa ada sesuatu dalam kata-kata Qin Yueqi. Mengangkat kepalanya. Dan berkata, "Ibu, ada apa?" Qin Yueqi berkata, "Pejabat pamanmu memberi hormat kepada Jenderal dan Feng Anping. Dia adalah orang yang sangat berhati keras. Dia memiliki aturan yang ketat dan memberikan penghargaan dan hukuman yang sama. Dia tidak menghukummu hari ini. Ini bukan gayanya, akting." Kalimat terakhir yang dia katakan maka kamu harus mengingatnya. Melihat wajah khawatir Qin Yueqi, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Ibu berarti dia menempatkan anak itu di permukaan hari ini. Tetapi dia sebenarnya menunggu anak itu lulus ujian masuk perguruan tinggi. Akan ada lebih banyak alasan untuk berurusan dengan anak itu." Qin Yueqi terkejut, menatap Qin Chen dengan heran. Dan kemudian tiba-tiba tersenyum, "Cener, saya benar-benar dewasa." Cahaya dingin melintas di mata Qin Chen. Dan dia tersenyum dan berkata, "Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Anak itu pasti akan dapat membangkitkan darah dan lulus ujian masuk perguruan tinggi." "Yah, ibu percaya padamu." Qin Yueqi melirik Qin Chen dalam-dalam dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Qin Chen hampir berusia 16 tahun. Dan hampir tidak mungkin untuk membangkitkan darahnya. Namun, sebagai seorang ibu, yang bisa dia lakukan hanyalah menyemangati anak-anaknya. Untuk sesaat, dia dengan tegas berkata, "Cener, percayalah ibuku. Bahkan jika aku tidak tinggal di rumah Qin, aku bisa membiarkan istri kita hidup." Qin Chen tahu apa yang dipikirkan Qin Yueqi. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu keluar sekarang, anak itu akan dapat memberimu makan, sehingga kamu tidak akan dianiaya lagi." Dia mengepalkan tinjunya dan sangat bertekad, "Ibu, tunggu saja anak itu mengejutkanmu. Dan anak itu tidak akan pernah mengecewakanmu." Di Taman Zi paling mewah dari keluarga Qin, suasananya sangat khusyuk saat ini. Zhao Feng mengenakan jubah warna-warni, memegang kucing hitam cerah di lengannya. Dengan mata dingin seperti ular berbisa, duduk tak bergerak. Pada saat ini, seorang pelayan dengan penampilan yang sangat cantik masuk dan dengan hormat berkata, "Nyonya, Tuan Hou telah kembali." "Saya mengerti," Zhao Feng berkata dengan dingin. Berdiri dan berjalan keluar rumah. Qin Yuanhong berjalan perlahan ke aula. "Qin Yuanhong, ada apa denganmu hari ini? Kamu bahkan melepaskan binatang kecil itu. Masih di depan begitu banyak orang. Dan menyapu wajah Pangeran Qi. Katakan padaku, apa maksudmu?" Zhao Feng berkata dengan marah. Keluarga Zhao, klan kekaisaran, juga merupakan keluarga terkenal di ibu kota kerajaan. Oleh karena itu, Zhao Feng dan Qin Yuanhong meminta kejahatan tanpa rasa takut. Qin Yuanhong mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bertanya padaku. Aku belum bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di mansion sepanjang hari?" Zhao Feng berkata dengan marah, "Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak ingin Jalang Qin Yueqi meninggalkan keluarga Qin kita. Binatang kecil dari provinsi ini akan menempati properti keluarga Qin saya di masa depan. Andalah yang membantu binatang kecil itu. Saya melihat Anda. Apakah Anda enggan meninggalkan saudara perempuan Anda yang baik? Saya tahu bahwa Anda tidak memiliki hal yang baik dalam keluarga Qin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Mengapa saya berbicara omong kosong? Ketika Jalang Qin Yuechi melakukan hal yang sangat marah, alih-alih mengusirnya, ayahmu menahan istri mereka. Sekarang anak itu juga bernama Qin. Dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Feng status dan properti keluarga. Bukankah benar bagiku untuk mengatakan itu? Zhao Feng mencibir. Wajah Qin Yuanhong pucat, menatap Zhao Feng dengan dingin, dan berkata, kamu juga tahu bahwa ayahnya masih mengingat saudara perempuan ketiga. Jadi kamu berani membiarkan Pangeran Qi datang hari ini. Kamu tidak tahu temperamen ayahmu. Beritahu dia apa yang terjadi hari ini. Siapa yang bisa menahanmu? Kalau begitu biarkan binatang kecil itu terus tinggal di rumah Qin. Mata Zhao Feng kejam. Dadanya naik turun. Itulah mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk bersikap toleran. Mata Qin Yuanhong dingin. Dan dia mencibir. Qin Chen bahkan belum membangunkan garis keturunannya sampai sekarang. Ujian perguruan tinggi ini pasti akan gagal dalam ujian. Begitu dia dikeluarkan dari Akademi Bintang, sebagai suami dan kepala keluarga, dia punya alasan untuk mengusirnya dari rumah Qin. Ketika saatnya tiba, bahkan ayahnya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kamu bermain-main di rumah sepanjang hari. Ya, itu benar-benar pendapat wanita. Zhao Feng terkejut. Matanya berbinar. Dan berkata, jadi, kamu yang membuat ide ini. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kamu seorang wanita. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain hal-hal buruk? Qin Yuanhong mendengus dingin, berbalik dengan marah, dan berjalan ke rumah. Itu benar. Setiap murid dari keluarga Qin memiliki keterampilan yang unik. Jika binatang kecil itu gagal dalam ujian akademi, dia akan dikeluarkan saat itu. Orang tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhao Feng dimarahi. Dan bukannya marah, sudut mulutnya meringkuk. Meong, kucing hitam di tangannya tiba-tiba menjerit ngeri. Dan melompat ke tanah. Menatap tuannya dengan ketakutan dan gemetar. Rambut di tubuhnya berdiri seperti landak. Di tangan Nyonya Zhao, segenggam bulu kucing baru saja dicabut. Ruangan itu kosong dan dingin. Qin Chen duduk di sana dengan tenang, mengerutkan kening dan memikirkan jalan di depan. 300 tahun perubahan. Apakah itu untuk membalas Sang Guanxier dan Feng Shaoyu? Atau untuk ibunya? Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat dan menjadi orang kuat yang dapat mengendalikan benua Tianwu. Langkah pertama adalah membangkitkan darah. Untuk menjadi pria yang kuat, Anda harus terlebih dahulu membangkitkan darah Anda. Qin Chen berusia 15 tahun, dan masih belum bisa membangkitkan darahnya. Dia belum membangkitkan darahnya setelah dia berusia lebih dari 16 tahun. Dalam kata-kata benua Tianwu, dia telah melewatkan usia terbaik. Bahkan jika dia bangun nanti, dia tidak akan mencapai banyak hal. Di benua Tianwu, setiap orang memiliki darah di tubuhnya. Jika dia terlambat bangun, ada dua alasan. Salah satunya adalah darah alami terlalu tipis untuk dibangunkan. Yang kedua adalah ada sesuatu yang salah dengan tubuh dan tidak bisa terbangun. Apapun dari dua penyebab tersebut, saya punya solusinya. Mari kita lihat bakat dan fondasi tubuh ini. Petik 2. Sebagai kaisar garis keturunan tingkat 8 di kehidupan sebelumnya, kebangkitan garis keturunan bukanlah masalah bagi Qin Chen sama sekali. Seniman bela diri termasuk di antara 3 teratas dalam bakat, pemahaman, dan bakat. Tak perlu dikatakan, pemahaman. Jika tidak akan ada pencapaian seperti itu di kehidupan sebelumnya.
tapi bakat dan bakat lahir dengan tubuh. Fondasi tubuh ini cukup bagus, tetapi ada banyak masalah. Setelah beberapa penyelidikan, Qin Chen tahu persis apa yang terjadi padanya. Sedikit mengernyit. Pendahulu dari tubuh ini, dengan bakat seni bela diri yang luar biasa, diterima di Akademi Ibu Kota Kerajaan Tianxing, membuka 7 saluran, dan memasuki tingkat manusia. Dengan bakat seperti ini, tidak masalah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik biasa. Tetapi untuk mengalahkan Sang Guanxier dan Feng Shaoyu, itu masih 1000 mil jauhnya. Qin Chen tenggelam dalam pikirannya. Pondasi seorang pejuang seperti membangun rumah dan membangun fondasi harus tegas. Jika tidak, bagaimanapun Anda berlatih, masalah akan muncul nanti. Tubuh ini baru saja membuka 7 vena dasar dan buru-buru memasuki tingkat manusia. Meskipun telah memadatkan kolam Qi, itu tidak stabil dan memiliki kapasitas kecil. Tampaknya tidak ada masalah sekarang. Tetapi begitu mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu akan merepotkan. Akan menyusul. Qin Chen merasakan kolam Qi seukuran telur merpati di dantiannya. Sedikit khawatir. Membuka 7 saluran hampir merupakan yang terlemah dari seniman bela diri. Umumnya, hanya prajurit terlemah yang akan bergegas untuk menyingkat kolam Qi dan memasuki level manusia ketika hanya 7 saluran yang dibuka. Di antara para jenius terbaik dalam seni bela diri, siapa yang tidak memilih untuk menyingkat Qi jika mereka telah membuka 8, 9, atau bahkan 10 meridian. Beberapa yang paling melawan langit bahkan akan membuka 11 meridian. Qin Chen tahu. Ingat, Feng Shaoyu dan Sang Guanxier masing-masing telah membuka 11 meridian. Dan dalam kehidupan ini, jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus menjadi lebih kuat. Dengan fondasi seperti ini, jika saya terus berlatih, akan sulit bagi saya untuk kembali ke kehidupan saya sebelumnya. Bahkan jika saya mengejarnya nanti, saya tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Apalagi dengan tubuh saya saat ini, saya memiliki tidak ada cara untuk mengolah seni Kaisar Bintang 9 Dewa. Seni Kaisar Ilahi Bintang 9 adalah volume latihan kuno yang diperoleh Qin Chen di tanah terlarang dalam kehidupan terlarang Tuhan. Dan itu juga merupakan latihan terkuat yang pernah diperolehnya. Legenda diturunkan dari surga. Surga adalah legenda di benua Tianwu. Menurut legenda, ranah Kaisar Wu Tian dari 9 surga bukanlah akhir dari seni bela diri. Di atas Kaisar Wudi dari 9 surga, ada alam Wushen yang lebih menakutkan, yang mampu menembus kehampaan dan memasuki dunia surga yang lebih tinggi. Namun, dalam sejarah benua Tianwu selama ribuan tahun, tidak ada yang menembus ke ranah dewa bela diri. Jadi tidak ada yang tahu apakah surga benar-benar ada. Awalnya, Qin Chen tidak percaya ini. Tetapi sejak memasuki tanah terlarang, dia benar-benar berubah pikiran.